Hai semua, hai cantik dan tampan. Apa kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga di rumah. Kembali lagi bareng aku, si tukang spoiler film yang akan memanjakan mata dan telinga kalian. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama dan jangan banyak bicara lagi, film yang satu ini sangat unik dan lumayan bikin kita bingung, plus tercengang namun tragis. Berjudul The Sands, dirilis pada tahun 2015, tentang pasir pantai yang jika diinjak bisa membunuh kalian tanpa ampun. Kok bisa gitu ya? Pasti kalian udah gak sabar kan? Yuk langsung aja kita take off ke filmnya. 1, 2, 3, let's go! Adegan dimulai memperlihatkan sebuah pantai di mana pada malam harinya sekumpulan remaja sedang berpesta di sana. Lebih kurang ada 20 anak muda yang sedang bersenang-senang hingga dua di antaranya tiba-tiba membawa sebuah bongkahan besar berlendir yang terlihat menjijikan yang ditemukan tidak jauh dari pinggir pantai itu. Soalnya cuek akan benda aneh itu, mereka justru nggak peduli dan tanpa mereka sadari benda itulah yang menjadi penyebab petaka untuk mereka semua. Esok paginya, seorang wanita bernama Kylie bangun lebih dahulu. Kemudian disusul oleh teman prianya yang tidur persis di sampingnya yang bernama Mitch juga terbangun dari tidurnya. Keduanya tertidur di rumah penjaga pantai, sementara 4 orang temannya yang lain masih tertidur di dalam mobil. Di kursi depan mobil, Kylie melihat pacarnya Jonah yang ternyata tidur di samping temannya Shanda. Lalu di kursi belakang, seorang laki-laki bernama Vance dan pacarnya bernama Rooney juga sudah terbangun dari tidurnya. Sedangkan satu teman perempuannya yang bernama Marsha terbangun dari atas kursi pantai. Di sisi lain, Kylie melihat seekor burung laut yang sedang mencari makan. Lalu tiba-tiba burung itu seketika terhisap ke dalam pasir pantai. Melihat hal itu membuatnya sangat kaget, ditambah lagi Marsha yang belum sepenuhnya sadar terlihat menurunkan kakinya dari kursi pantai. Kylie pun segera berteriak untuk melarangnya menginjak pasir, namun sayang kaki Marsha sudah terlanjur menyentuh pasir itu. Seketika kakinya terasa sangat berat untuk diangkat, teman-temannya yang melihat kejadian itu menjadi panik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu fans pacar Rooney tanpa pikir panjang langsung melompat dari mobil untuk mencoba menyelamatkan Marsha. Namun detik itu juga kakinya terasa berat hingga membuatnya jatuh jungkir balik ke pasir. Di sini lumayan mengerikan sih karena wajahnya fans yang tadinya menyentuh pasir itu mencair seperti digerogoti sesuatu hingga robek dan berdarah. Tidak lama kemudian, fans dan Marsha hilang seketika tenggelam di dalam pasir. Kalian pasti bingung kan? Sama aku juga. Oke lanjut. Melihat kedua temannya tewas secara misterius, mereka pun berencana menelpon polisi, namun sialnya HP mereka tadi malam dikumpulin dan disimpan di bagasi mobil. Mereka pun saling menyalahkan satu sama lain dan menyesal karena ternyata pantai yang mereka datangi ini adalah kawasan yang udah dilarang karena kondisi air laut yang sudah tercemar. Bandel sih. Jonah kemudian mencoba menghidupkan mesin mobilnya, namun sayangnya lagi dan lagi mobil ini tidak bisa dinyalakan. Kylie kemudian mengecek dan penasaran apa sebenarnya yang ada di pasir itu. Ia kemudian menggunakan tangannya untuk memancing makhluk itu keluar dan benar saja, makhluk itu berbentuk seperti rambut-rambut yang sangat tipis. Editor, please ya di zoom. Singkat cerita, ada satu temennya yang baru bangun bernama Gilbert dan kasihannya dia terjebak di sebuah drum tempat sampah.
Entah kenapa bisa-bisanya dia tidur di situ. Kemudian karena merasa terhimpit, ia berusaha untuk keluar dengan menggoyangkan drum itu. Namun untung saja detik itu juga teman-temannya berteriak untuk tetap di sana dan jangan bergerak kemana-mana karena ada sesuatu di dalam pasir yang berbahaya. Waktu terus berjalan namun mereka hanya bisa menunggu bantuan dan keajaiban yang datang. Rooney yang telah kehilangan kekasihnya menulis surat untuk ibunya jikalau nanti dia tidak selamat. Mereka bertahan tanpa makanan dan minuman, lalu mereka juga menyadari bahwa semua teman-temannya yang ikut berpesta telah tewas di telan pasir pantai. Hingga yang tersisa dari 20 orang, hanya mereka saja yang berjumlah 6 orang. Tidak jauh dari mereka, Kylie melihat bongkahan besar yang mereka temukan semalam telah terbelah seperti telur yang menetas. Dengan kata lain, makhluk aneh yang berada di pasir itu sudah pasti berasal dari telur itu. Didukung juga air laut ini memang sudah tercemar dan bisa saja menciptakan makhluk hidup lainnya yang sulit kita duga. Jonah kemudian memiliki rencana untuk mengambil barang di tas Marsha. Kebetulan di dalam mobil ada 2 papan selancar yang bisa dijadikan jembatan untuk menyeberang. Ia kemudian meletakkan papan itu satu persatu untuk melangkah. Saat sudah mendekati kursi pantai, papan yang diinjak Jonah tiba-tiba bergeser dan semakin menjauh. Jonah pun terus berusaha agar tubuhnya tidak menyentuh pasir itu, namun parasit-parasit itu malah keluar dari pasir dan menyerang perut Jonah, membuat perutnya seperti melepuh. Untung saja ia masih bertahan dan berhasil lompat ke atas kursi. Jonah pun kelihatan seperti orang keracunan dan wajahnya sangat pucat secara mendadak. Ia berkata bahwa perutnya seperti disengat 1000 ubur-ubur. Sambil menahan rasa sakit, ia membuka isi tas Marsha dan menemukan beberapa minuman kaleng, dan kemudian dibagikannya kepada temannya satu persatu. Tiba saatnya ia melempar minuman itu ke arah Mitch. Lemparannya tidak sesuai sasaran karena perutnya yang sangat sakit dan mengeluarkan nanah. Ia pun hanya bisa berbaring di atas kursi pantai itu. Mereka kemudian kembali bingung bagaimana cara menyelamatkan diri. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil HP di bagasi mobil. Rooney berencana untuk membuka bagasi itu sambil menginjak belakang mobil. Aduh, sulit banget deh. Saat bagasi itu mulai terbuka, tiba-tiba ada sebuah mobil patroli yang mengklakson tanpa henti yang membuat Rooney kaget hingga jari kanannya terjepit. Ia pun berteriak. Rupanya itu adalah seorang pria penjaga pantai yang kemudian bertanya apa sebenarnya yang dilakukan Kylie dan teman-temannya di pantai yang sedang tutup itu. Tanpa memperdulikan pertanyaan si penjaga pantai, Kylie hanya bisa meminta tolong dan mengatakan ada sesuatu yang aneh dan berbahaya di dalam pasir itu. Penjaga yang mendengarnya tentu saja tidak percaya dan langsung turun. Dan kagetnya tidak terjadi apapun sama dia. Dia berjalan dengan super santai. Mereka pun kemudian bingung, sama aku juga bingung dan bertanya, kenapa pria itu tidak terluka sama sekali? Karena nggak merasakan hal aneh dengan pasir itu, penjaga itu jelas tidak percaya sama perkataan Kylie dan teman-temannya. Mitch berkata mungkin saja parasit itu tidak bisa menembus sepatu kulit yang dipakai olehnya. Saat itu juga penjaga pantai menyuruh Mitch dan Kylie untuk turun mendekati dirinya. Tapi tentu saja mereka jelas tidak mau menuruti penjaga pantai itu. Penjaga pantai itu kemudian geram dan mengancam mereka dengan semprotan merica. Saat akan mengeluarkannya, kunci mobilnya justru terjatuh di atas pasir. Ia pun kemudian mengambil kunci itu, namun sayang tangannya langsung terasa berat dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Gak percaya sih. Kylie kemudian mengatakan agar ia menggunakan semprotan mericanya untuk menyerang parasit itu. Tangannya pun berhasil dikeluarkan, namun sayangnya tangannya hanya tersisa setengah bagian. Aduh, serem banget. Hitam putih ya, editor, please.
Nggak lama kemudian, ia pun lalu terjatuh dan terhisap pasir pantai itu. Dari kejadian itu, Mitch pun menyadari bahwa mereka mungkin saja harus menggunakan alas kaki. Ia berencana untuk membungkus kaki mereka dengan kain dan handuk dan lari dari sana. Saat temannya melemparkan handuknya, Mitch malah terjatuh karena pinggiran kayu yang sudah longgar. Ia pun terbaring di atas pasir dan seketika itu parasit menyerang tubuhnya dan menghisapnya. Teman-temannya hanya bisa melihatnya dengan histeris. Dalam keadaan panik, Kylie tidak menyerah dan memiliki ide yang cukup cemerlang. Ia melepas bagian kayu dan memberikannya kepada Shanda dan kemudian ia melompat ke mobil. Mereka berdua membantu Rumi untuk melepaskan jarinya yang masih terjepit. Untungnya jarinya berhasil dikeluarkan dan kemudian dibungkus dengan kain tebal. Shanda kemudian menggunakan jembatan kayu itu untuk pergi menolong Jonah. Ia berusaha keras menjaga keseimbangan dan berhasil sampai ke seberang. Kemudian Kylie yang menyeberang juga berhasil sampai ke kursi pantai itu. Saat giliran Rooney, ia malah tergelincir dan jatuh dan dalam sekejap kumpulan parasit langsung menghisapnya masuk ke dalam pasir pantai itu. Shanda pun kemudian berencana untuk pergi ke mobil penjaga pantai. Tidak lupa ia membungkus kakinya dengan kain tebal dan berlari menuju ke sana. Untungnya ia berhasil sampai. Di sisi lain, Gilbert tidak lagi bisa bertahan. Parasit itu menyerangnya dan membuatnya tewas. Melihat hal itu, Shanda yang panik malah terpeleset dan tidak sadarkan diri. Untungnya nggak jatuh ke bawah. Kylie pun mau nggak mau harus nunggu sampai Shanda sadar kembali. Saat malam hari, Shanda pun sadar dan menemukan Skoci di dalam mobil. Tanpa pikir panjang, ia pun menjemput Jonah dan Kylie. Satu persatu mereka menginjak Skoci dan naik ke dalam mobil. Saat ingin kabur, Jonah yang menjadi harapan satu-satunya karena dia saja yang bisa mengendarai mobil, keadaannya menjadi semakin parah dan akhirnya meninggal. Kylie dan Shanda pun hanya bisa menangis dan menunggu bantuan dan keajaiban yang datang. Tiba-tiba makhluk itu menyerang mobil mereka. Tapi untung saja makhluk itu malah mengenai cadangan bensin di belakang mobil. Kylie yang muak melihat hal itu langsung membakar makhluk itu tanpa ampun. Esok harinya, seorang pria membangunkan mereka berdua. Pria itu terlihat aman-aman saja dan tidak diserang parasit. Kemudian, Kylie dan Shanda pelan-pelan menginjakan kakinya di atas pasir. Lalu dari kejauhan terlihat bahwa parasit itu menjauh dan menuju pantai yang lainnya. Mereka pun baik-baik saja dan film pun tamat. Oke, itu tadi alur cerita film The Sands yang penuh darah dan tragis. Pesannya udah sangat jelas ya, kesabaran penting banget diterapkan dalam hidup kita. Namun sabar hingga pasrah sama keadaan juga nggak boleh ya guys. Tetap harus ada perjuangan di dalamnya, namun wajib dimix dengan kesabaran. Waktu landing sudah dekat. Terima kasih kepada kalian yang mau meluangkan waktu untuk mampir di video kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di spoiler selanjutnya. Bye-bye.